Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-514. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-514 kali ini kita akan kembali mereview ada 7 saham, di mana ada saham KPIG, MARI, BBTN, WMPP, BBYB, SRTG, dan saham WIM. Di mana ketujuh saham ini saya pilih berdasarkan informasi dari Joran Fest Chart System dari screener Bandar Mologi Flow. Jadi Bandar Flow-nya, BDM Flow-nya itu menampilkan beberapa list yang mana saya pilih 7 buat teman-teman mungkin bisa menjadi bahan buat besok ya dalam mengatur strategi tradingnya. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 7 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini akhirnya menguat lagi di level 7141 atau naik 0,627%, di mana indeks hari ini ditransaksikan sekitar 18,8 triliun, ini besar sekali, dan dari 18,8 triliun itu ada 229 saham yang bergerak naik, 229 saham bergerak naik, 298 saham turun, dan 169 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita lihat ternyata kenaikan ini ada net sell asing senilai 625 miliar rupiah. Ini kita langsung masuk ke saham pertama ya. Ini sebelum kita masuk, teman-teman bisa lihat ini adalah fitur dari Joran Fest Chart System, di mana teman-teman bisa tinggal screening berdasarkan Bandar Mologi Flow, tinggal slash show BDM langsung muncul. Tadi ada KPIG, MARI, BBTN, WMPP, BBYB, WIM, dan SRTG. Cuman AGRS dan JEMAS yang tidak kita bahas ya. Jadi kita bahas cuman 7, dan itu semua berdasarkan list ini. Jadi kalau teman-teman yang bergabung nanti untuk akses chart ini, tentu ini bisa mempermudah dalam menganalisa. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham KPIG MNC Land, di mana dalam perdagangan hari ini KPIG ditutup melemah ya 2,08% di level 94 setelah beberapa hari lalu dia mengalami kenaikan. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, KPIG masih berada di atas area SPK di 86, tentu ini masih sangat aman, dan kalau dia mau koreksi pun harusnya koreksi sehat. Semoga dia bisa koreksi mungkin mentok di 87 ya, 8687 mungkin bisa menjadi best buy di sana. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli ya boleh tunggu 86 boleh, 87 boleh, atau mau sampai 89 pun masih boleh teman-teman membeli KPIG. Tapi kalau di bawah 86 tentu itu jelek buat KPIG. Jadi teman-teman bisa atur sendiri dengan money managementnya. Dari panel trend ya, panel trend ini hijau ke putih. Tentu kalau sudah warna putih hati-hati karena ada indikasi pembalikan arah, walaupun belum bisa terkonfirmasi ya. Jadi ini hanya sebagai sinyal, hati-hati saja dulu. Tapi kalau sudah merah itu berarti sudah jelek. Tapi kalau masih putih itu sinyal adanya sinyal pembalikan arah, dan itu kita harus waspada. Kemudian Bandar Flow, di sini Bandar Flow-nya masih berwarna kuning walaupun ada merah sedikit, tapi ini juga harus kita hati-hati dulu, masih wait and see, jangan terlalu banyak kalau mau masuk. Karena foreign flow juga ini masih jelek, dan RSI-nya juga lagi menukik juga masih jelek. Dan ini kita lagi kembangkan ya, ini kita lagi kembangkan. Saya lagi minta tim IT untuk coba dibuat summary ya. Ini karena kalau kita bahas terus setiap hari berulang kali per panel ini, tentu ini akan memakan waktu, dan tentu itu kalau kita mungkin mau dalam eksekusi itu harus lihat semua. Nah ini saya lagi coba meminta untuk membuatkan misalkan di dekat SPK skornya berapa. Kalau panel trend warna putih itu berarti skornya berapa. Kalau Bandar Flow yang model begini skornya berapa. Nanti sampai di RSI. Kemudian nanti total. Jadi misalkan 80/100 ya, teman-teman bisa simpulkan. Oh 80/100 berarti oh bagus. Mungkin modalnya ya 80% dari total dana alokasi trading. Kalau cuma 40% ya kita abaikan. Ini berarti masih jelek. Tapi kalau sudah 100%, wah ini perfect nih. Kita boleh coba masuk. Jadi saya mau coba simplified ya, jadi lebih simple ya. Di sini nanti akan ada satu panel lagi yang akan menginformasi, oh panel trendnya oke, Bandar Flow oke. Jadi teman-teman tinggal baca, kemudian ada skornya. Itu nanti lagi sedang disiapkan. Mungkin di pertengahan bulan ini semoga bisa itu launching, sekaligus juga launching teman-teman bisa dapatkan akses gratis
Joran Fast Chart System. Nanti kita umumkan bagaimana caranya teman-teman bisa akses fitur ini dengan gratis. Karena kalau tidak, teman-teman juga bisa bergabung dari website kita di joranfast.com. Di layanan itu teman-teman boleh bergabung dengan membayar 40.000 per bulan atau sekitar 2.000 per hari. Itu cukup murah sekali untuk mendapatkan fitur seperti ini. Kemudian kalau mau daftar full fitur, teman-teman bisa juga pakai yang langganan ini depan. Ini termasuk teman-teman bisa baca artikel, bisa ikut webinar nantinya kalau ada, dapat layanan berupa chart itu secara gratis, analisa juga ada, kemudian ada edukasi berupa modul dan semua webinar-webinar recording. Dan kalau itu juga dapat Discord, di mana di Discord itu teman-teman bisa tanya dengan mentor kita dan juga akan diinformasikan setiap hari saham apa yang bagus, nanti selalu live trading di sana. Jadi diinfo ya, pakai chat trading di sana. Kemudian juga ada unboxing IPO, itu juga kalau ada saham-saham IPO yang baru mau akan IPO, ada juga analisa dan pembahasan di sana. Jadi teman-teman, itu fungsi kalau teman-teman pakai paket yang berlangganan ini. Tapi nanti semua paket ini akan dicoba untuk teman-teman bisa akses secara gratis dan itu akan saya umumkan. Semoga ini bisa membantu teman-teman jadi lebih mudah lagi dalam mengakses semua informasi dari joranfast.com. Selanjutnya setelah KPIG kita punya saham Mari, di mana saham Mahaka Media ini ya ditutup di level 1,66%, ditutup melemah. Mahaka Radio Integra ini, di mana kalau teman-teman bisa perhatikan, Mari tadi sempat mencoba untuk naik ya, ada upper shadow di sini, sempat dia naik, namun sayang sekali dia kembali ada tekanan turun cukup kuat di sini, sehingga ini masih belum aman buat Mari, karena jauh lebih aman adalah dia bisa menembus ini SSR 1 di 193 tadi. Tapi sayang tidak mampu bertahan, sehingga itu masih belum bisa terkonfirmasi untuk kita masuk. Dari panel trend masih warna putih, tentu masih belum bisa kita entry, walaupun secara bundle flow ini sudah mulai bagus ya, bundle flow sudah mulai bagus, tapi tetap harus waspada karena dua indikator ini masih belum menunjukkan sinyal-sinyal untuk kita masuk. Kecuali dia bisa naik lagi di atas 193 mungkin oke. Tapi selama belum bisa naik, tentu kita harus menunggu, lebih sabar. Nanti ada adjustment RPK SPK, mungkin baru kita bisa ambil. Dari foreign flow masih ada net sell di sini, namun sudah HK semuanya, asing sudah HK. Kemudian dari RSI Divergent ini sudah menurun, tapi mau coba naik kembali di atas 30, tentu itu juga mulai bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, tentu saran saya pribadi, tunggu saja dia naik di atas 193, kemudian baru pantau beberapa indikator ini. Misalkan ini sudah berubah jadi kuning, ini sudah semakin meningkat ya, HK-nya, kemudian netnya sudah jadi net buy, tentu itu sudah mulai bisa kita coba entry di saham Mari dengan target terdekat ke 228, target jauh ke 304. Setelah saham Mari, kita punya saham Bank BTN ya, di mana Bank BTN ini ditutup melemah 0,89% di level 1670. Kalau kita perhatikan, BBTN di sini cenderung bergerak naik tapi tidak terlalu signifikan kenaikannya, di mana dia punya level support paling kuat saat ini di 1610, sedangkan closingnya dia di 1670, artinya ada 60 poin lagi dia turun mendekati area support paling kuat tersebut. Selama di atas 1610, BBTN aman. Ya, selama di atas 1610 BBTN aman. Tapi kalau turun di bawah 1610 tentu itu jelek. Dan kalau yang sudah punya barang, prepare untuk pasang stop loss. Target kenaikan misalkan kalau memang dia bisa kuat bertahan di 1610, ada peluang dia menuju ke 1710 dan next adalah ke 1930. Dari panel trend masih warna putih, kemudian bundle flow juga sudah kuning full, sehingga ini mulai menarik. Walaupun kita bisa perhatikan bahwa di sini juga di foreign flow masih ada haki ya, walaupun ada net buy tentu, dan di RSI Divergent juga masih menukik ke bawah ya, di bawah 50, angka 50 ini. Jadi kalau misalkan yang entry terbaik adalah memang kalau memang dia bisa turun sedikit lagi mendekati 1610, kita bisa ambil 1610, 1640 lah. Kita bisa ambil cut loss di bawah 1610, kemudian target kenaikan ke 1930. Risk rewardnya cukup bagus. Tinggal menunggu indikator yang lain. Oke, wakil sudah bisa coba entry di BBTN. Kemudian berikutnya adalah saham WMPP, di mana saham Widodo Makmur
perkasa ya, WMPP. Ini ditutup di level 124 ya, ditutup stagnan ya. Ini WMPP belum keluar sepertinya. Kita mungkin next dulu ya ke BBYB. Oke, BBYB 0,4% naik ya di level 1255. Kalau kita perhatikan BBYB panel trend masih merah, masih jelek. Bandar flow ya walaupun sudah mulai bagus di sini kuning dan putih, namun tentu panel trendnya masih belum terlalu oke. Foreign flow masih haki asingnya, namun sudah net buy. Kemudian RSI divergennya sudah mencoba untuk ke atas ya, dia kuat di 30 ini sudah perfect. Jadi RSI sudah bagus, Bandar flow sudah bagus. Sekarang tinggal HK di foreign flow dan tinggal panel trendnya berubah jadi kuning. Jadi kalau sudah perfect sebenarnya bisa coba kita entry di BBYB. Dan jauh lebih menarik memang kalau dia bisa naik di atas 13.50. Kita boleh buy di atas 13.50, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau mau spec buy silakan ya. Kalau mau spec buy kita bisa pakai Fibo juga di sini. Jadi kalau ternyata teman-teman tidak mau menunggu dia naik di atas 13.50 ya teman-teman bisa coba untuk spec buy dulu di BBYB. Mungkin di level 1255 mungkin mau ambil, tapi ketika turun di bawah itu ya teman-teman prepare untuk SL. Ini Fibonya juga masih belum keluar. Oke. Jadi kalau teman-teman misalkan ini 1255 ya, kalau ternyata dia kuat ya dia peluang naik lagi, tapi kalau tidak ya dia bisa ke 1180. Jadi cukup riskan sebenarnya. Jadi tergantung kembali kepada strategi masing-masing, mau beli sekarang atau mau nunggu konfirmasi. Kalau saya pribadi sih selalu menunggu konfirmasi ya. Dia bisa naik, uji tembus 1350, kemudian dia retest ke bawah sini, nah itu baru kita coba entry. Tapi kalau masih seperti ini ya itu cukup berspekulasi kita untuk masuk di BBYB. Coba kita kembali dulu ke WMPP. Apakah bisa WMPP-nya? Oke, WMPP bisa. Di sini WMPP closing di 124 stagnan. Kalau kita perhatikan level support paling kuatnya di 120, tentu itu dekat sekali dengan area saat ini. Kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, ya teman-teman mau membeli tentu area buy yang terbaik adalah 120 sampai dengan 122. Di bawah 120 itu jelek. Jadi hanya beli ketika dia berada di 120 sampai dengan 122 ya. Kalau teman-teman yang mau membeli. Tapi kalau di 124 apakah boleh beli ya? Terserah, tapi artinya risknya lebih besar. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di 124, cut loss di bawah 120, misalkan di 118 saja, itu ada 6 poin. Besar sekali ya, kalau minusnya pasti besar ketimbang teman-teman ambil di 122 sampai di 120. Tapi ini kembali lagi kepada masing-masing, preferensi masing-masing, bebas. Namun yang menjadi menarik adalah semua indikator menurut saya pribadi, saya lihat ini menarik. Pertama, dekat dengan SPK walaupun beda 4 tick. Ini kita bisa kasih bobot 10 ya. Kemudian panel trend sudah hijau bagus, kita kasih bobot 20. Bandar flow-nya kuning dan putih bagus, itu artinya 20 poin. Kemudian foreign flow juga sudah net buy ya walaupun masih haki, kita kasih 10. Kemudian di sini yang menjadi menarik adalah dia punya ada kedeteksi bullish divergent di sini ya. Ada bullish divergent ketika dia sideways, ada bullish divergent, dan ini kalau kita bisa perhatikan ketika ada bullish divergent seperti ini dia akan terbang. Nah, ini kita tinggal bersabar, kalau memang dia betul bisa kuat dan di atas 120 bisa jadi dia akan terbang juga ini WMPP dengan target menuju ke 143. Tapi sekali lagi hanya beli jika ada di atas 120. Kalau di bawah 120 ya jelek tentunya. Tapi kalau sudah terlanjur beli 120, 122, 124 ternyata dia turun di bawah 120 ya wajib untuk kita prepare stop lossnya. Kemudian selanjutnya kita ada saham Saratoga, di mana hari ini naiknya cukup besar ya, 12%. Oke,
Berikutnya adalah Saratoga, di mana Saratoga hari ini naik 12,38% di level 3450, kenaikan yang luar biasa baik sekali dari Saratoga, namun sayang sekali sedikit lagi dia akan sampai di SPK-nya, atau yang mana saat ini menjadi resist paling kuat, yaitu di 3510, sekitar 60 poin lagi. Tentu ini cukup berisiko kalau mau ambil, karena ini resist, ketika dia sentuh terus dia balik, tentu kita ruginya besar. Solusinya adalah kita menunggu ya. Kita menunggu kalau ternyata dia tidak mampu breakout, bisa tunggu di sekitar level 3300. Ketika dia turun koreksi ke 3300, kita bisa ambil dan target kenaikan sampai ke 3920. Tapi kalau beneran besok bisa breakout 3510, tentu itu boleh kita buy on breakout, cut loss di bawah 3500, target sampai ke 3920. Karena apa? Dari semua indikator ini bagus ya. Ini salah satu indikator yang bisa dibilang perfect ya. Kenapa? Dia dekat dengan SPK. Kemudian trennya merah kuning ke hijau, kemudian bundle flow-nya juga sudah ada warna putih dan kuning di sini, ada panah lagi juga. Secara foreign flow juga net buy cukup tinggi, kemudian diikuti juga dengan adanya HK yang cukup banyak di sini. Tentu ini menarik, dan RSI divergennya langsung tancap gas menerus memotong ke atas ke 50 dan di 58 closingnya. Ini bagus semua ya. Kalau kita lihat dari pengalaman, kita lihat dari histori, ketika ada net buy yang cukup tinggi ya, dia juga mendekati sini, besoknya masih bisa melanjutkan kenaikan. Ini hanya berdasarkan histori. Mungkin besok dia bisa turun, mungkin juga besok dia bisa naik, tapi kita punya semua plan. Kalau ternyata dia turun, kita tunggu di 3300. Kalau ternyata dia naik, kita buy on breakout di 3510. Jadi kita selalu punya plan. Jadi mau dia turun, mau dia naik, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah yang namanya seorang trader. Jadi dia harus mempersiapkan segala situasi dan kondisi dan kemungkinan yang terjadi. Kalau dia naik, saya harus buat apa? Kalau dia turun, saya harus buat apa? Jadi ketika itu terjadi, dia tidak bingung. Nah, itu baru yang dibilang professional trader. Dia tidak akan kebingungan ketika melakukan open posisi. Nah, teman-teman juga harus bisa belajar dari situ bahwa ketika menjadi seorang trader, ketika mau menjadi seorang trader, maka harus punya mindset bahwa di market itu tidak selamanya dia pasti naik, dan tidak selamanya juga dia harus turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Tapi bagaimana tugas kita untuk bisa mengantisipasi ketika dia naik saya harus buat apa, dan ketika dia turun saya harus lakukan apa. Itu mungkin bisa menjadi pesan buat teman-teman biar jauh lebih baik lagi ke depan untuk menjadi seorang trader. Dan yang terakhir kita punya saham WIS Milak Inti Makmur, di mana saham ini juga naik 5,71% di level 555. Dia cukup uptrend kalau misalkan kita perhatikan dari sini, dia membentuk lower low, kemudian dia ada higher low di sini ya, dia membentuk higher high di sini, tapi ternyata dia bisa lebih tinggi lagi, ada higher high lagi. Dan sekarang dia mau mencoba higher high lagi, dan tentu itu bagus sebenarnya. Tapi ketahan di resist 575 saat ini di RPK-nya. Dan kalau ternyata bisa breakout 575, maka ada peluang terus dia melanjutkan kenaikan ke 600 sampai 620. Tapi kalau dia ternyata kepentok 575 dan balik arah, maka teman-teman harus hati-hati, mungkin lebih baik tunggu lagi di 515, 520. Dan kalau 515 ini juga masih kuat bertahan, ya dia bisa terus rally. Tapi kalau gagal, ada peluang kembali ke 440. Itu dalam. Jadi hati-hati. Kalau kita lihat dari panel trend, bundle flow-nya kuning putih ini oke. Panel trend hijau, foreign flow oke, ya. Ada HK dan ada net buy. Kemudian RSI juga sudah mau menuju ke 70. Artinya hati-hati, sudah mulai overbought di sana. Dan itu teman-teman harus cek terus ya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan jadi cuci piring nantinya. Jadi kalau mau update chart ini, silakan buka website kita joranvest.com. Teman-teman bisa berlangganan di sana, hanya 40.000 per bulan, dan mungkin setelah itu teman-teman tinggal mengikuti beberapa syarat, teman-teman sudah bisa akses selamanya gratis. Jadi itu nanti akan kita usahakan untuk teman-teman, kita buat yang terbaik, fitur-fitur yang terbaik, biar teman-teman bisa lebih mudah dalam mengaplikasikannya, dalam mempermudah teman-teman menganalisa, sehingga teman-teman tidak banyak membuang waktu untuk tarik garis sendiri, untuk screening sendiri, tapi semua kita mau sediakan buat teman-teman biar ini bisa jauh lebih mempermudah. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-514 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di
keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.